teman-teman, silakan di daftar hadir. Sudah ada ini ya, sudah dilanjutkan kembali ini untuk aktivitasnya. Di sini saya membawa 38 mahasiswa Vietnam bersama satu dosen dari Vietnam. Dan kebetulan berbarengan ya, karena waktu kita sudah tidak banyak ya untuk sampai di timeline UAS. Jadi makanya tidak apa, kita lanjutkan perkuliahan. Oke, sampai 13.25 ya, saya tunggu di chat ya. 13.25, 1 menit lagi. Kelompok penyaji sudah siap? Siapa saja Sudah Ibu. yang pertama? Alianina Devi Nurrealita dengan Salsa. Devi. Oke, sudah hadir ya. Oke, 40 detik lagi. Saya tunggu daftar hadirnya. Setelah itu saya close ya, teman-teman. Silakan saya serahkan ke kelompok penyaji. Silakan teman-teman yang lain mohon perhatikan. Ya, meskipun saya tidak bisa standby gitu, saya tetap ya untuk memberi penilaian secara objektif. Bagi yang bertanya dan juga yang menjawab, nanti akan ada poin tersendiri dan juga eh, kuis ya. Jika ada kuis dari kelompok penyaji, mohon dikerjakan dengan baik. 8 detik lagi. Oke, sudah saya save. Silakan Devni dan teman-teman. PJ mohon diperhatikan juga, mohon bantuannya untuk ini ya, jendela recordingnya di switch ya untuk beberapa kali gitu supaya terlihat semua. Baik, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga atas pengertiannya. Silakan kelompok berapa? 11, 12, 11, Bu. 11, Ibu. kelompok 11. Saya izin mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ria dan teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ria Ramadida, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan materi mengenai distribusi probabilitas normal. Boleh di next? Saat kita mempelajari mengenai peluang, maka kita akan belajar mengenai berbagai kemungkinan dari suatu kejadian. Untuk mencari nilai peluang ini, kita bisa mendapatkan dari rumus-rumus peluang. Namun, ternyata tidak semua nilai-nilai peluang ini bisa ditentukan dengan cara rumus-rumus peluang saja. Contohnya yaitu seperti pada variabel acak kontinu pada distribusi probabilitas normal yang akan yang harus dicari dulu dengan menggunakan kurva dan juga tabel untuk mencari nilai peluangnya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 akan membahas lebih lanjut. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Shalsa Sabila dengan NIM 17096244049 dengan kedua rekan saya, yaitu yang pertama Alyani Nekalisa Caidir dengan 17096244096 dan Devi Nurrealita dengan NIM 17096244087. Boleh di next. Tujuan pembelajaran pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian dan juga karakteristik dari distribusi probabilitas normal. Yang kedua, yaitu memahami pengertian distribusi probabilitas normal standar. Yang ketiga, menerapkan konsep distribusi probabilitas normal standar. Dan yang keempat, yaitu memahami pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial.
Baik, untuk materi yang pertama yaitu dimulai dengan definisi dari distribusi probabilitas normal. Secara konsep, distribusi probabilitas normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas khusus untuk distribusi probabilitas kontinu yang menggunakan pendekatan kurva normal. Dikarenakan tipe variabel yang digunakan adalah variabel kontinu, maka pendekatan yang digunakan itu adalah kurva normal, berbeda dengan pembahasan peluang sebelumnya yang menggunakan variabel diskrit. Jadi terdapat perbedaan antara variabel diskrit dan juga variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel yang data nilainya ini terbatas atau bisa dihitung. Contohnya yaitu nilai-nilai dengan angka-angka yang bilangan bulat, seperti mengetahui jumlah peserta dari suatu olimpiade. Jadi misalkan olimpiade diikuti oleh 50 peserta. Jadi angka 50 ini kan sudah jelas bahwa 50 adalah bilangan bulat dan termasuk ke dalam variabel diskrit. Sedangkan variabel kontinu merupakan variabel yang nilainya tidak terbatas dan berada di antara dua nilai yang berdekatan. Variabel kontinu ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal ataupun bilangan pecahan. Oleh karena itu, untuk mencari nilai peluangnya ini harus menggunakan kurva normal. Boleh di next. Pada distribusi probabilitas normal terdapat tiga jenis kurva. Yang pertama yaitu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang sama dan standar deviasi yang berbeda. Jadi bisa kita lihat pada gambar yang pertama ini terdapat tiga kurva dengan titik puncak yang sama, namun lebarnya ini berbeda-beda karena standar deviasinya yang berbeda. Jadi dimulai dari kurva yang paling bawah itu kurva yang paling landai karena standar deviasinya yang paling besar. Sedangkan kurva yang paling atas ini akan semakin mengecil karena standar deviasinya itu juga semakin mengecil. Kemudian yang jenis kurva yang kedua yaitu adalah kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang berbeda. Jadi bisa dilihat titik puncak atau nilai rata-rata dari kedua kurva ini berbeda dan standar deviasinya juga berbeda sehingga lebar dari kurva ini juga berbeda. Kemudian gambar yang ketiga yaitu kurva distribusi normal dengan nilai rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama. Jadi tiga kurva yang di bawah itu nilai titik puncaknya itu berbeda-beda karena nilai rata-ratanya pun berbeda namun memiliki lebar yang sama karena standar deviasinya juga sama. Boleh di next. Pada distribusi probabilitas normal, ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu kurvanya berbentuk genta atau lonceng. Dan memiliki satu titik puncak, yaitu titik puncaknya ini adalah nilai dari rata-rata. Yang menyatakan bahwa titik puncak ini menyatakan bahwa nilai rata-rata sama dengan nilai median dan juga sama dengan nilai modus. Jadi ketika nilai rata-rata ini lebih kecil dibandingkan nilai median dan juga nilai modus, maka kurva yang akan terbentuk ini tidak akan membentuk kurva normal sehingga kurvanya pun tidak akan seimbang. Oleh karena itu, pada kurva probabilitas normal ini yaitu kurvanya menyatakan bahwa nilai rata-rata sama dengan nilai median dan juga sama dengan nilai modus. Yang kedua yaitu kurvanya berbentuk simetris. Artinya, jika kurva ini dibagi bagiannya, maka akan membagi kedua ruang sama besar. Jadi sisi kanan akan 50% dan begitu pula dengan sisi kiri 50%. Kemudian yang ketiga yaitu kurvanya berbentuk asimptotis. Artinya yaitu kedua ujung sisi kurva, baik sisi kanan dan sisi kirinya akan terus melaju, akan terus berlanjut, namun tidak akan pernah memotong ataupun menyentuh sumbu datar X, karena letaknya akan selalu berada di atas sumbu datar X, meskipun ekor dari kurva ini akan terus berlanjut. Kemudian yang keempat, yaitu pada saat X sama dengan nilai rata-rata, diartikan kurva mencapai puncak. Artinya, yaitu nilai rata-rata ini menjadi pusat atau titik puncak dari suatu kurva normal. Kemudian yang kelima yaitu luas daerah di bawah kurva eh, luas daerah di bawah kurva dan di atas sumbu datar X ini adalah luas daerahnya satu sehingga ketika dibagi maka sisi kanan 50%, sisi kiri 50% atau setengah sisi kanan setengah dan begitu pula dengan sisi kirinya. Boleh di next. Pada
Distribusi probabilitas normal ini terdapat dua parameter. Yang pertama yaitu nilai rata-rata yang digunakan untuk menentukan lokasi titik puncak dalam kurva, sehingga nilai rata-rata ini menjadi pusat distribusi dan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti dari rata-rata. Kemudian yang kedua yaitu standar deviasi. Standar deviasi digunakan sebagai penentu lebar dari suatu kurva untuk distribusi normal. Standar ini akan menghitung seberapa jauh sebuah data atau nilai akan melebar dari titik pusat. Boleh di next. Berikut rumus distribusi probabilitas normal. Jadi ketika kita menghitung rumus distribusi probabilitas normal ini adalah rumusnya. Rumusnya yaitu fx sama dengan 1 per theta akar 2v dikali e pangkat min 1 per 2 dikali x min mu per theta akar kuadrat. Pangkat kuadrat. Fx sama dengan fungsi kontinu atau fungsi kepadatan peluang. Theta sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Mu sama dengan nilai rata-rata. V dinyatakan dalam nilai 3,14 dan E sama dengan bilangan Euler atau nilainya adalah 2,72. Namun dikarenakan rumus ini sulit digunakan ketika kita mencari nilai peluang dari distribusi probabilitas normal, maka untuk mencari nilai peluangnya diubah menjadi dalam bentuk distribusi probabilitas normal standar. Boleh di next. Jadi, dikarenakan rumus sebelumnya itu terlalu sulit untuk diselesaikan karena untuk penyelesaiannya itu tidak menggunakan rumus integral biasa, maka rumus tersebut diubah dalam bentuk distribusi probabilitas normal standar. Jadi, pada distribusi probabilitas normal standar adalah distribusi normal dengan nilai rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasinya selalu 0, sama dengan 1. Distribusi ini dikenal sebagai distribusi Z. Jadi fungsi dari distribusi probabilitas normal standar ini adalah untuk menstandarkan nilai-nilai variabel acak X dengan berbagai nilai rata-rata dan standar deviasi yang berbeda ke dalam bentuk standar, yaitu nilai rata-ratanya menjadi 0 dan standar deviasinya itu menjadi 1. Syarat pada penggunaan distribusi normal ini adalah mengubah variabel acak X menjadi Z dengan transformasi. Jadi fungsi dari distribusi probabilitas normal standar ini agar dalam perhitungan mencari nilai peluang ini menjadi lebih mudah. Transformasinya yaitu sama dengan Z sama dengan X dikurang mu atau nilai rata-rata per theta atau standar deviasi. Z di sini sama dengan variabel normal standar atau baku, X sama dengan nilai variabel acak dari suatu pengukuran, theta sama dengan simpangan baku atau standar deviasi acak, dan mu sama dengan nilai rata-rata variabel acak. Boleh di next. Nah, berikut bagaimana penerapan transformasi X ke Z, yaitu yang soalnya diketahui hasil evaluasi ujian mata kuliah statistika dengan nilai rata-ratanya adalah 65 dengan standar deviasi nilainya adalah 15. Hitunglah standar skor Z dari nilai mahasiswa yang memiliki nilai 70. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai rata-ratanya itu adalah 65, standar deviasinya adalah 15, dan X-nya ini adalah 70. Kemudian masukkan ke rumus, Z sama dengan X dikurang mu per theta, Z sama dengan 70 dikurang 65 dibagi 15, Z sama dengan 5 per 15, kemudian disederhanakan menjadi 1 per 3. Z sama dengan 0,33. Artinya yaitu ketika nilai mahasiswa tersebut nilai mahasiswa tersebut adalah 70, maka ketika diubah menjadi skor Z itu menjadi 0,33. Begitu pula ketika nilai rata-ratanya 65, maka skor Z-nya adalah 0. Boleh di next. Dari transformasi X ke Z ini akan menghasilkan rumus distribusi probabilitas normal standar, yaitu peluang untuk mencari nilai Z berada di antara Z1 dan Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 1 per akar 2V kali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat DZ. Rumus ini juga masih sulit untuk digunakan, namun untuk lebih mudah kembali dalam mencari nilai peluangnya, maka hasil dari transformasi X ke Z tadi, contohnya yaitu hasil perhitungan sebelumnya itu 0,33, kita akan membaca dengan tabel Z normal standar. Jadi pada distribusi probabilitas normal standar ini terdapat tabel Z
yang merupakan tabel yang berisi nilai-nilai fungsi distribusi kumulatif untuk menghitung peluang suatu nilai data pada distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan standar deviasinya adalah 1. Jadi ketika kita sudah melakukan perhitungan transformasi X ke Z, maka kan kita sudah mendapatkan hasilnya. Seperti tadi contohnya yaitu 0,33. Untuk mengetahui peluang dari 0,33 ini, maka kita akan melihat dari tabel Z normal standar. Nah, untuk bagaimana pembacaan dari tabel Z untuk menentukan peluang dengan menggunakan tabel Z ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh di next, Alia. Oke, di sini ada cara membaca tabel Z normal standar. Jadi kalau misalkan kita udah dapat nilai Z, misalnya enggak ke tadi sebelumnya Al, maaf. Yang ya ini. Oke, jadi kalau misalkan kita udah dapat nilai Z, misalnya Z 1,53 di sini, terus kita ambil angka depan dan satu angka di belakang koma, yaitu kan 1,53 jadinya. Terus lihat di angka di dua belakang koma, yaitu 0,03. Terus cari ini di kolom tabel Z, yaitu kan di sini ada 1,5 ada di baris ini, terus 0,3. Nah, temukan titik potongannya. Jadi kita patokinnya di 1,5 sama 0,3 di tabel Z-nya. Itu kan hasilnya 0,4370. Jadi probabilitas dari 0 sampai Z itu sama dengan 1,53 adalah 0,4370 dari hasil perpotongan tabel Z 1,5 dan 0,3. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh soal. Jadi, nilai ujian UTS matkul statistika diketahui terdistribusi secara normal dengan rata-rata 70 dan standar deviasi 10. Jika ada 100 mahasiswa yang mengikuti UTS matkul statistika, tersebut seorang dosen ingin mengetahui berapa banyak siswa yang memperoleh nilai dari 60. Nah, untuk jawab soal ini, kita perlu cari probabilitas atau peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai di bawah 60. Setelah itu, kita tinggal kalikan hasil peluangnya dengan 100 mahasiswa. Nah, langkah pertama, kita ubah nilai 60 ke dalam bentuk Z-score, yaitu cara menghitung seberapa jauh nilai itu dari rata-rata dalam suatu standar deviasi. Rumusnya itu ada Z sama dengan X dikurang mu sama dengan rata-ratanya. Terus jadi itu kan Z sama dengan 60 terus dikurang 70 sam dibagi dibagi 10 sama dengan hasilnya itu kan -1. Boleh di next gak, Al? Maaf. Nah, ya ini. Nah, artinya nilai 60 itu standar deviasi di bawah rata-rata. Jadi lalu kita gunakan sifat simetris distribusi normal untuk mencari probabilitas dari -1 sampai 0 karena lebih muncul dicari di tabel Z. Jadi boleh di next bentar, Al. Nah, jadi di sini ada kita buka tabel Z untuk melihat peluang dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 1. Caranya itu kan di baris 1 itu ada kita cari di baris 1,0, terus cari kolom 0,00. Nah, di titik temu kita dapat angka yaitu 0,3413. Artinya peluang dari Z sama dengan 0 sampai Z adalah 1. Nah, itu kita perpotongan titiknya itu ada di 0,3413. Boleh di next, Al. Nah, kan kita tahu bahwa distribusi normal simetris jadi probabilitas X kurang dari 60 sama dengan probabilitas Z sama dengan Z sampai dengan -1 sama dengan 0,5 dikurang
dari hasil titik potong tadi itu 0,3413. Artinya peluang seorang mahasiswa dapat nilai di bawah 60 adalah 15,87%. Jadi kalau kita bulatkan itu jadi 15 mahasiswa yang mendapatkan hasil nilai di bawah 60. Boleh di next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi Oh, pendekatan oh normal iya bentar. terhadap Itu ada penjelasan sebelumnya gak yang distribusi normal standar itu bisa dipakai banyak apa aja? Nggak ada ya? ada. Oh ya udah aku jelasin di sini aja. Nah, jadi kalau misalkan itu bisa dipakai di banyak hal, soal bentuknya kayak lonceng dan sering muncul di kehidupan nyata. Nah, ini beberapa contoh penerapan untuk tabel Z normal standar. Yaitu bisa digunakan untuk pendidikan. Misalnya nilai ujian satu kelas biasanya banyak siswa yang dapat nilai tengah-tengah kayak 70 atau 80 kan, tapi cuma sedikit yang nilainya tinggi atau rendah banget gitu. Nah, pola nilai kayak gitu bisa digambarkan pakai distribusi normal. Terus yang kedua itu kita bisa pakai di bidang kesehatan. Contohnya tinggi atau berat badan seseorang. Kebanyakan orang punya tinggi itu kan berat di kisaran normal, tapi ada juga yang sangat tinggi atau sangat pendek. Nah, distribusi normal ini bisa bantu lihat mana yang termasuk normal dan mana yang tidak di luar batas gitu. Nah, yang ketiga bisa digunakan dalam bisnis atau ekonomi. Perubahan harga saham kadang juga mirip distribusi normal. Selain itu, perusahaan juga pakai ini buat ngecek kualitas produk dari standar berarti ada yang salah di prosesnya gitu. Kayak hasil produksi ini kayak terlalu jauh dari standar. Nah, yang keempat itu kita bisa pakai di bidang psikologi. Nah, biasanya itu kita memakainya untuk skor IQ. Skor IQ. Nah, juga dirancang supaya nyebarnya normal. Kebanyakan orang punya IQ itu kan di angka 100 dan makin sedikit yang skornya sangat tinggi atau sangat rendah. Terus kelima itu kita bisa pakai di teknik atau pabrik. Biasanya dipakai buat kontrol kualitas. Misalnya, pabrik bikin botol minum. Kalau banyak botol ukurannya terlalu beda dari standar, berarti harus dicek mesinnya. Distribusi normal bantu ngecek apakah semuanya masih dalam batas wajar apa enggak. Yang terakhir itu di bidang statistik. Kalau kita mau dibandingin data dari berbagai tempat atau ukuran yang beda-beda, data itu bisa dinormalkan dulu pakai distribusi normal. Ini penting biar analisisnya adil dan hasilnya juga akurat. Terima kasih. Boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendekatan normal terhadap distribusi binominal. Nah, distribusi binominal sendiri itu adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas diskret yang menggambarkan jumlah keberhasilan dari sejumlah percobaan yang masing-masing sifatnya tuh independen dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu gagal dan sukses. Namun, ketika nilai jumlah percobaannya atau nilai N-nya itu cukup besar, distribusi binominal itu dapat didekati dengan distribusi normal, yang merupakan distribusi kontinu. Nah, pendekatan ini tuh sering digunakan untuk menyederhanakan perhitungan probabilitas yang melibatkan distribusi binominal. Jadi, kayak bahasa gampangnya tuh kita pakai pendekatan normal ini terhadap distribusi binominal tuh untuk mempermudahkan kita untuk menghitung si soal distribusi binominal ini. Karena kalau kayak misalkan contohnya kita punya soal binominal nih, peluang sukses dari sejumlah percobaannya itu tuh nilai jumlah percobaannya tuh besar banget. Kalau misalkan kita hitung pakai rumus binominal, itu tuh bakal susah dan ribet. Jadi kayak harus ngitung satu-satu gitu. Nah, supaya biar lebih mudah, kita bisa pakai cara pendekatan distribusi normal ini. Nah, tapi teman-teman, kita nggak bisa pakai semua soal distribusi binominal itu pakai cara pendekatan normal karena ada syarat-syaratnya yang bisa ada syarat-syaratnya soal yang bisa kita pakai untuk ngitung pakai pendekatan normal ini. Syarat yang pertama itu eh, nilai N-nya atau nilai jumlah percobaannya itu cukup besar kayak 10, 11 ataupun angka-angka lainnya yang nilainya tuh besar. Terus juga syarat yang kedua itu ada nilai N dan P-nya atau nilai N satu min P-nya itu keduanya lebih besar atau sama dengan 5. Syarat tersebut tuh bisa memastikan bahwa distribusi binominal itu tidak terlalu menyimpang dari bentuk lonceng simetris seperti distribusi normal. Jadi maksudnya tuh kita tuh bisa pakai pendekatan ini kalau misalkan nilai jumlah N-nya besar dan juga nilai N dikali P-nya itu
lebih besar ataupun sama dengan 5, jadi 5 ke atas. Jadi kalau misalkan nilai N dikali P-nya itu 4, 3, 2, 1, kita nggak bisa pakai pendekatan normal ini. Oke. Nah, di sini ada parameter distribusi normal. Nah, untuk menggunakan pendekatan distribusi normal seperti yang saya jelaskan tadi, kita tuh perlu menghitung dua parameter penting, yaitu yang pertama ada mean atau rata-rata keberhasilan. Dengan rumus mean sama dengan N dikali P. Oke, penjelasannya mean sendiri itu merupakan menyatakan rata-rata jumlah keberhasilan yang diharapkan. N-nya sendiri itu adalah banyak percobaan dan P-nya itu peluang sukses di tiap percobaannya. Jadi setiap kita mau pakai pendekatan normal ini, langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mencari parameter dari distribusi normal ini, yaitu yang pertama ada mean, dan yang kedua itu kita bisa cari simpangan bakunya atau ukuran sebaran data. Dengan rumus simpangan baku sama dengan akar dari N dikali P dikali Q. Simpangan baku sendiri itu merupakan menyatakan seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-ratanya. Jadi setelah kita tadi udah ketemu meannya, kita bisa cari simpangan bakunya dengan rumus ini. Nah, tapi biasanya rumus yang biasanya ada di pasaran atau yang biasa sering dilihat itu rumusnya N dikali P dikali 1 dikurang P. Tapi bisa kita ganti Q, karena Q sama 1 dikurang P itu sama aja, yaitu peluang gagal. Jadi P-nya itu peluang sukses, sedangkan Q-nya itu peluang gagalnya. Nah, langkah selanjutnya, oke, aku langsung masuk ke contoh soal aja biar kita bisa bareng-bareng ngerjain setiap langkah buat dari pendekatan normal tersebut. Contoh soalnya ini yang pertama ada soal kayak diketahui sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali. Peluang muncul angka suksesnya adalah 0,5. Hitunglah peluang muncul angka tepat 6 kali menggunakan pendekatan distribusi normal. Kita bisa pakai pendekatan distribusi normal itu karena N-nya atau banyak percobaannya itu besar, lumayan besar, yaitu 10. Nah, kenapa peluang muncul angka suksesnya adalah 0,5? Karena ini koin. Koin kan cuma ada dua ya, ada gambar sama angka doang. Jadi, peluang suksesnya 0,5, peluang gagalnya juga 0,5 karena dia cuma ada gambar dan angka aja. Nah, di sini kita disuruh cari hitunglah peluang muncul angka tepat 6 kali. Jadi berapa kali? 6 kali si angka gambar angkanya tuh muncul, tapi tepat di angka 6 gitu. Nah, yang pertama, seperti yang aku jelasin tadi, kita cari dari parameter dari ininya dulu, yaitu mean-nya yang pertama. Kita cari mean-nya dulu, yaitu N dikali P, N-nya kan 10 banyak percobaannya, sedangkan peluang suksesnya itu 0,5. Nah, ini bisa kalian tinggal langsung kali aja dan ketemu. Jadi rata-rata mean-nya itu 5, artinya dari 10 lemparan tadi percobaan, secara rata-rata tuh akan muncul angka sebanyak 5 kali. Setelah kita cari mean-nya, kita bisa langsung cari simpangan bakunya, parameter penting kedua. eh, Masukin rumus yang tadi aku jelasin, yaitu akar dari N dikali P dikali Q. Ini langsung dihitung aja, 10 dikali 0,5 dikali 0,5 itu ketemu akar dari 2,5, yaitu 1,58. Jadi meannya udah ketemu 5 dan simpangan bakunya juga udah ketemu 1,58. Nah, langkah selanjutnya ketika kita udah nyari parameter distribusi normal tadi, kita langsung melakukan koreksi kontinuitas. Karena distribusi binominal itu bersifat diskret, sedangkan distribusi normal itu bersifat kontinu, maka perlu dilakukannya koreksi kontinuitas, di mana koreksi ini itu dilakukan dengan menambahkan ataupun mengurangi 0,5 pada nilai X saat mengubah ke Z. Jadi maksudnya X itu ketika nilainya tuh masih pakai binomial. Saat kita pengen mengubahnya ke normal, kita tuh harus ubah si X ini jadi ke Z. Nah, di sini cara koreksi kontinuitas itu, ini kan ada tabel ya guys. Dimana kalau misalkan di binomialnya itu, X-nya itu sama dengan 6. Tadi kan kita di soalnya tuh disuruh cari peluang angka itu keluar tepat 6 kali. Tepat 6 kali, itu kan berarti 6 ya. Jadi kita pakai yang ini nih yang sama dengan tandanya. Nah, kalau misalkan tandanya sama dengan ketika kita ubah ke normal atau ubah ke Z, itu kita bisa pakai tepi bawah dan tepi atas. Jadi kalau misalkan tandanya sama dengan, itu kita pakai dua tepi. Jadi kayak yang pertama ini 5,5 itu dari dikurangi 0,5, sedangkan yang sebelahnya itu ditambah 0,5. Kalau misalkan tandanya sama dengan, jadi kita pakai dua kayak gini. Yang satu dikurangin, yang satu ditambahin. Kalau yang dikurangin itu disebutnya tepi bawah, sedangkan yang ditambahin itu disebutnya tepi atas. Maaf guys, kepencet. Nah, untuk aku menjelaskan yang lain juga. Jadi
untuk kalau misalkan tandanya itu lebih kecil, kayak misalkan di soalnya itu disuruh cari peluang kayak eh, hasilnya tuh bukan tepat 6 kali, tapi misalkan lebih kecil dari 6 berarti kan X-nya kan tandanya X lebih kecil dari 6. Nah, kalau misalkan tandanya lebih kecil, itu kita pas diubah ke normalnya, itu bisa dikurangi 0,5. Kenapa kalau misalkan tandanya lebih kecil itu dikurang 0,5? Secara logikanya aja, kayak misalkan lebih kecil dari 6 berarti kan 6-nya nggak termasuk kan, guys. Biar si 6-nya itu nggak ikut masuk ke angka tersebut yang 5, berarti kita harus kurangi 0,5 agar si 6-nya tuh nggak termasuk. Jadi ketika diubah ke normal, itu 6-nya tuh nggak ikut di situ. Nah, sama juga dengan tanda-tanda lainnya. Ini tuh apa ya? Ini tuh udah sesuai dengan rumusnya gitu loh, guys. Jadi kalian bisa langsung apalin aja kalau misalkan sama dengan berarti kayak gini. Kalau misalkan kurang dari berarti dikurang. Kalau misalkan kurang dari atau sama dengan itu berarti ditambah 0,5. Kalau misalkan lebih dari itu ditambah 0,5, tapi kalau misalkan lebih dari atau sama dengan itu dikurang 0,5 juga. Nah, kalau di soal yang tadi, kalau misalkan kita pakai distribusi binomial, itu kan X-nya sama dengan 6. Tapi kalau misalkan mau kita ubah ke normal, kita kan udah ketemu nih, berarti dikurang 0,5 dan ditambah karena dia tandanya sama dengan. Berarti ketemunya P dalam kurung 5,5 lebih kecil X, lebih kecil 6,5. Jadi ada dua nilai Z-nya, karena tandanya sama dengan. Nah, langkah selanjutnya itu kita lakukan standarisasi ke Z-nya. Artinya, kita itu mengubah nilai X atau variabel acak binomial ya ke dalam bentuk Z-score supaya bisa kita hitung pakai tabel Z normal standar seperti yang dijelasin sama Shelsa di depan. Ini rumusnya juga sama, yaitu Z sama dengan X dikurang min dibagi simpangan baku. Nah, X-nya sendiri itu adalah nilai X setelah dikoreksi. Setelah dikoreksi kontinuitas tadi. Kalau misalkan sebelum dikoreksi kan 6 doang. Tapi setelah dikoreksi, kita itu pakai yang 5,5 ataupun 6,5. Sedangkan sedangkan simbol ini itu artinya mean dan simpangan baku. Rumusnya seperti yang ini. Nah, kita ubah ke Z. Ini udah ada contohnya, udah diubah ke Z. Jadi karena tadi kan kita tandanya sama dengan dan kita dapat 2, kayak si tepi bawah ini tuh sebutannya tepi bawah yang 5,5, sedangkan yang satu lagi X-nya itu pakai yang tepi atas yang 6,5. Jadi kita hitung 2 kali. Jadi ada Z1, ini tinggal dimasukin aja rumusnya, X dikurang meannya 5 dibagi simpangan bakunya 1,8. Itu ketemu hasilnya 0,3. Dan kita hitung lagi pakai yang tepi atas X-nya, yaitu 6,5 dikurang meannya 5 dibagi simpangan bakunya 1,8, ketemu hasilnya 0,95. Nah, ini udah eh, kita udah dapat Z-nya. Lalu kita cari di tabel Z-nya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Devi gimana sih cara baca si tabel Z tersebut gitu di distribusi normal standar. Nah, ini tadi kan Z yang pertama itu yang tepi atas itu kita ketemu 0,95. Nah, cara bacanya itu kalau misalkan kita dapat Z-nya 0,95 berarti barisnya tuh baris ke 0,9, kolomnya tuh kolom 0,5. Contohnya ini nih. Maaf ya, ini di kalian kelihatan yang enggak ya, guys? Kelihatan. Oke, ayo. Nah, ini nih. Ini kan baris ke-9, kolom ke-5. Ini kan baris ke-9 yang ini nih. Kolomnya yang ini. 5 ini. Berarti baris ke-9 tuh yang bawah. Nah, udah deh ketemu Z-nya itu berarti 0,8289 sesuai dengan tabel Z di sini. Terus juga Z yang kedua yang tepi bawah. Tadi kan udah ketemu asalnya 0,32. Berarti kalau 0,32 itu berarti di baris 0,3 kolomnya kolom 0,2 adanya di sini ini baris 0,3 kolomnya kolom 0,2 yaitu 6255. Jadi hasilnya itu ya yang atas 0,8289 dan yang bawah itu 0,6255. Lalu setelah dari kita udah cari di tabel Z, langsung aja kita cari peluangnya. Nah, hitung peluangnya itu sebenarnya ini rumusnya ditulis kayak gini tuh agak ribet. Sebenarnya itu cara gampangnya hasil dari yang kita tadi udah nemuin di tabel Z itu tinggal cari selisihnya aja. Tadi kan ini hasil dari yang pertama ya. Yang tepi atas, sedangkan ini tuh yang tepi bawah. Ya udah tinggal dicari aja selisihnya yaitu dikurangin aja. Ketemu hasilnya 0,2034. Nah, jadi peluang muncul angka tepat 6 kali dari soal yang awal itu hasilnya tuh 0,2034 atau kalau diubah ke persen
Itu hasilnya jadi 20,34%. Udah selesai deh teman-teman. Ini langkah terakhir dari pendekatan normal terhadap distribusi binomial. Sekian penjelasan dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Salsa. Baik, untuk selanjutnya ini kita menyajikan dua soal. Pertanyaan yang pertama itu pertanyaan mengenai teori yang sudah dijelaskan oleh. Oke, sebelum masuk ke kuis atau latihan soal, dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand terlebih dahulu. Boleh Oke, kepada Gita. Gita. Aku mau nanya yang tadi Alia yang ada syaratnya itu kan yang angkanya, yang datanya harus besar. Itu tuh ada patokannya nggak? Itu besarnya tuh harus berapa? Soalnya tadi kan kamu ngomongnya 10, 11 gitu. Apa patokannya dari 10 atau dari berapa gitu? Oke, makasih Gita. Kami tampung dulu ya. Yang lain boleh, ada yang mau bertanya lagi? Oke, karena nggak ada yang mau bertanya lagi, aku izin jawab pertanyaan dari Gita. Tadi pertanyaannya kan di syarat ya. Ini nilai jumlah percobaannya tuh cukup besar, tapi nggak disebutin tadi itu besarnya berapa si jumlah percobaan ininya. Dari yang aku tahu, ini tuh sama nilai N-nya itu sama kayak syarat si NP-nya ini. Jadi lebih besar atau sama dengan 5. Jadi dari 5 ke atas gitu. Kalau misalkan kayak jumlah percobaannya kayak 4 ataupun 3, 2, 1, itu kayaknya nggak bisa pakai pendekatan normal terhadap binominal ini. Jawab nggak kita? Oh, jadi di atas 5 atau dari 5 ya? Oke, Iya, ya sama kayak lihat. yang NP. Oke. Oke. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau tidak? Apa mau langsung ke latihan soal? Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena setelah ini ada yang akan presentasi juga, mungkin bisa lanjut ke latihan soal kali ya.
Langsung di next aja ke slide selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama ini pertanyaan mengenai teori, yaitu pertanyaannya, berdasarkan tipe variabel yang digunakan, mengapa pada distribusi probabilitas normal harus menggunakan kurva normal? Berikan alasanmu dan sebutkan karakteristik dari distribusi probabilitas normal. Dan untuk pertanyaan yang kedua, boleh di next. Untuk pertanyaan yang kedua ini, pertanyaannya seperti, untuk penyelesaiannya itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Devi. Untuk pertanyaannya yaitu nilai UTS matematika di suatu kelas terdistribusi normal dengan rata-rata 80 dan standar deviasi 5. Jika ada 40 siswa yang mengikuti ujian, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75? Ini menjadi soal terakhir, dipersilakan kepada teman-teman untuk menyelesaikan soal yang telah kami berikan. Oke teman-teman, selamat mengerjakan tugas latihan soal dari kelompok kami. Bisa nanti dikumpulinnya barengan dengan kelompok setelah ini. Kami tutup presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung next aja kelompok 12. Kelompok 12 langsung dimulai aja soalnya udah jam segini. Iya bentar gitu si Casey-nya lagi bermasalah ini. Casey bisa kan?
Oke, langsung mulai aja ya. Udah kan, Mak? Assalamualaikum. Udah? Iya, udah kok. Oke, oke langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Buria dan selamat siang teman-teman semuanya. Yang kami hormati Buria selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang teori keputusan. Boleh di next? Nah, di mana anggota kelompok kami itu terdiri dari Dania Ashifa Jorang Taruna, dengan saya sendiri Novita Sari Laia, dan Casey Forticia Parisna. Next. Nah, di sini kita akan lebih dahulu, di sini kami akan lebih dahulu menjelaskan pengertian dan elemen-elemen yang ada pada teori keputusan. Next. Nah, teori keputusan adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memilih alternatif tindakan yang paling tepat dari beberapa pilihan yang tersedia. Nah, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan hasil dan konsekuensi dari setiap alternatif tersebut. Nah, teori keputusan ini juga digunakan dalam berbagai bidang, terutama ekonomi, manajemen, ilmu sosial, dan ilmu sosial eh, fungsinya untuk membantu proses pemilihan keputusan yang rasional dan efektif. Boleh next? Kemudian di dalam proses pengambilan keputusan terdapat beberapa elemen dasar yang saling berkaitan. Yang pertama itu tujuan keputusan, di mana setiap keputusan harus memiliki tujuan yang jelas yang menjadi dasar penilaian dan pemilihan alternatif tindakan. Kemudian itu ada identifikasi masalah, yaitu proses pengambilan keputusan diawali dengan identifikasi masalah dengan kondisi ketidaksamaan antara kenyataan dengan harapan. Kemudian itu ada alternatif keputusan. Ini merupakan berbagai pilihan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Ada kriteria keputusan, yaitu faktor-faktor yang digunakan untuk menilai atau membandingkan alternatif yang ada, misalnya dari biaya, manfaat, risiko, kualitas, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada konsekuensi dan hasil. Nah, setiap alternatif memiliki konsekuensi atau hasil yang berbeda, tergantung pada keadaan atau situasi yang terjadi setelah keputusan tadi kita ambil. Kemudian ada keadaan state of nature, yaitu merupakan kondisi eksternal yang mempengaruhi hasil dari alternatif yang dipilih dan biasanya di luar kendali pengambilan keputusan. Terakhir itu ada struktur keputusan. Nah, ini gambarannya itu antara elemen keputusan yang bisa berbentuk matriks keputusan atau hierarki keputusan. Oke, boleh di next. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada materi mengenai pengambilan keputusan dalam kondisi resiko atau risk. Boleh di next. Jadi yang pertama ada pengertian dari pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Jadi ada beberapa hal yang terjadi, yaitu ada alternatif yang harus dipilih mengandung lebih dari satu kemungkinan hasil. Terus ada juga pengambilan keputusan memiliki lebih dari satu alternatif tindakan. Selanjutnya, diasumsikan bahwa pengambilan keputusan mengetahui peluang yang akan terjadi terhadap berbagai tindakan dan hasil. Lalu yang keempat, resiko terjadi karena hasil pengumpulan keputusan tidak dapat diketahui dengan pasti walaupun diketahui nilai probabilitasnya. Lalu yang terakhir, pada kondisi ini keadaan alam sama dengan kondisi tidak pasti. Bedanya dalam kondisi ini ada informasi atau data yang akan mendukung dalam membuat keputusan berupa besar atau nilai peluang terjadinya macam-macam keadaan.
Sekarang masih hilang-hilang nggak guys suaranya? Udah jelas kok. Halo. Udah jelas dan Oke, selanjutnya ada mengenai mengukur resiko. Jadi, besar kecilnya resiko itu dapat diukur dengan konsep statistik, yaitu teori probabilitas atau P, varian O2, atau standar deviasi O. Probabilitas, bentar guys, sorry. Jadi, probabilitas atau P adalah peluang timbulnya kejadian antara P lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Jadi bisa ada probabilitas suatu kejadian antara 0 dan 1. Jumlah probabilitas dari seluruh kejadian yang mungkin terjadi adalah 1 dalam tanda kurung EP sama dengan 1. Nah, terus ada jenis kejadian atau event menurut probabilitas, yaitu kejadian yang pasti terjadi atau certainty event bila P sama dengan 1. Lalu yang kedua ada kejadian yang tidak mungkin terjadi atau impossible event bila P sama dengan 0. Dan yang terakhir ada kejadian yang mungkin terjadi atau possible event bila P lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Biasanya akar dari varian disebut simpangan baku atau standard deviation digunakan untuk mengukur resiko. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai teknik penyelesaian pengambilan keputusan. Jadi, bentuk penyelesaian dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu dengan cara pendekatan penentuan nilai harapan, lalu nilai kesempatan yang hilang, dan nilai harapan informasi sempurna. Jadi, yang pertama ada nilai harapan atau expected value, yang merupakan jumlah dari kemungkinan nilai-nilai yang diharapkan terjadi terhadap probabilitas masing-masing dari suatu kejadian yang tidak pasti. Nah, yang pertama itu ada nilai harapan yang maksimum. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan laba, penjualan, penerimaan, dan sebagainya, maka nilai expected value-nya harus maksimum. Lalu yang kedua, untuk hal-hal yang sifatnya merugikan, kekalahan, maka nilai harapan expected value-nya harus minimum. Boleh di next. Nah, untuk rumus expected value sendiri ini adalah payoff dikali probabilitas suatu peristiwa. Nah, kalau expected value ini artinya memaksimalkan keuntungan. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh soalnya dari nilai harapan atau expected value. Jadi, ada sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi, yaitu A, B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari 3 alternatif tersebut tergantung pada situasi pasar dengan satu prospek pasar lesu dengan probabilitas 15%, pasar normal dengan probabilitas 30%, dan cerah dengan probabilitas 55%. Boleh di next. Nah, untuk penyelesaiannya itu, tadi kan rumusnya itu eh, probabilitas dikali dengan prospek pasar, payoff, sorry. Nah, jadi EV dikali A sama dengan 0,15, itu kan probabilitasnya yang 0,15 ini, guys. Yang lesu kan ada 0,15, normal 0,30, dan cerah 0,55. Jadi, itu nanti probabilitasnya diambil dari yang atas ini. Terus, jadi berarti 0,15 dikali 45.000, yaitu yang investasi A. Terus 0,30 dikali 15.000, dan 0,55 dikali 20.000. Hasilnya itu ditambah semuanya antara hasil perkalian tadi ditambah, jadi hasilnya 22.250. Nah, itu dilakukan ke alternatif-alternatif selanjutnya. Caranya sama aja karena
probabilitasnya juga sama, jadi tinggal beda angkanya, jadi dihitung terus ditambah. Nah, karena tadi expected value itu merupakan keuntungan, jadi yang paling keuntungan maksimum. Jadi kan yang paling besar di sini hasilnya merupakan dari investasi C, yaitu 50.750. Jadi perusahaan tersebut akan memilih alternatif investasi C dengan prospek pasar yang cerah dengan probabilitas 55%. Jadi next. Dan selanjutnya ada nilai kesempatan yang hilang atau opportunity loss. Jadi sejumlah payoff yang oleh karena tidak dipilihnya suatu alternatif atau tindakan dengan payoff terbesar bagi kejadian yang tidak pasti yang sebenarnya terjadi. Untuk menentukan nilai keputusan didasarkan pada nilai kesempatan hilang atau expect opportunity loss atau EOL yang dipilih dari nilai minimum. Hal ini untuk menghindari rasa penyesalan atau ketidakpuasan. Setiap peristiwa diidentifikasi tindakan terbaik untuk setiap peristiwa, kemudian mengurangi payoff dengan payoff yang lainnya dengan nilai yang paling maksimum. Jadi next. Nah, untuk rumus EOL ini sendiri adalah opportunity loss dikali probabilitas suatu peristiwa, meminimumkan kerugian. Jadi next. Nah, ini untuk contoh soalnya sendiri, jadi ini udah terlihat. Nah, cara menghitungnya sebenarnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Sama saja, karena tinggal dikali probabilitas yang sudah tersedia, yaitu lesu, normal, dan cerah, 0,15, 0,30, dan 0,55. Ini tinggal ditambah. Nah, karena tadi yang expected value merupakan maksimal, nah kalau yang EOL ini merupakan minimum, jadi yang dipilih merupakan nilai yang paling minimum, yaitu 1.500. Jadi next. Selanjutnya ada nilai harapan informasi sempurna atau expect value of perfect information atau EVPI. Jadi selisih antara nilai harapan dengan nilai informasi sempurna dan nilai harapan tanpa informasi sempurna atau expected value without perfect information. Jadi EV without PI ini rumus yang digunakan. Jadi EV with PI ini pengambilan keputusan mencoba untuk menghilangkan unsur-unsur ketidakpastian yang didasarkan pada adanya informasi sempurna atau tambahan tepat dan lengkap tentang kondisi di mana yang akan datang. EV without P ini nilai rata-rata terbesar setiap alternatif tindakan jumlah maksimum yang dapat dibayarkan oleh pengambil keputusan untuk mendapatkan informasi sempurna. Boleh di next. Nah, ini kan jadi ada expected value with PI sama dengan 0,15 dikali 45.000. Ini tuh 45.000 dapat dari di lesu ini, probabilitas 0,15 ini yang paling besar merupakan kan 45.000 nih di investasi A. Lalu yang 0,30 normal, ini yang paling besar adalah 60.000 ini. Dan yang 55.000 yang paling besar di cerah ini ada 50.000 yang di investasi C. Jadi itu tinggal ditambah aja, dikali dulu satu persatu tentunya, baru ditambahkan. Nah, hasilnya ini 52.250. Nah, EV nilai max EP adalah 50.750 karena didapatkan dari yang sebelumnya tadi, yang expected value kan nilai maksimalnya. Nah, itu berarti tinggal dikurangin aja guys dari EV with PI-nya ini dikurang dengan EP-nya. Jadi 52.250 dikurang 50.750 sama dengan 1.500. Ready next. Oke, selanjutnya ada mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada pembatasan masalah, yaitu menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan. Jadi apa tujuan dari pengambilan keputusan tersebut, bagaimana si pengambil keputusan menilai hasilnya dibandingkan dengan tujuannya, dan bagaimana si pengambil keputusan ingin mencapai tujuan yang bertentangan satu sama lain.
Nah, terus selanjutnya ada pencarian alternatif. Jadi pada tahap ini ada beberapa pertanyaan yang diajukan, yaitu apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan, variabel apa saja yang dapat dikendalikan, apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Boleh di next. Lalu ada peramalan dampak. Jadi tahap ini mengamati mengenai bagaimana kondisi konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Lalu selanjutnya ada penentuan pilihan. Jadi jika semua variabel dalam proses pengambilan keputusan, misalnya tujuan dan hasilnya, bisa dikuantifikasikan, maka dapat menggunakan beberapa metode tertentu untuk menetapkan keputusan yang paling optimal, yaitu analisis marginal, program, programasi linier, pohon keputusan atau decision trees, dan yang terakhir analisis manfaat biaya. Lalu ada analisis sensitivitas. Jadi pada tahap akhir ini perlu diperhatikan bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal, bagaimana pengaruh perubahan keadaan-keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil, dan apakah pilihan tersebut peka terhadap perubahan-perubahan variabel. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan membahas pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian atau uncertainty. Jadi, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian adalah proses di mana seseorang harus membuat pilihan atau keputusan tanpa memiliki cukup informasi tentang hasil apa yang akan terjadi. Artinya, kita tahu ada beberapa kemungkinan hasil, tapi kita tidak bisa memperkirakan dengan pasti seberapa besar peluang masing-masing hasil terjadi. Nah, misalnya itu kayak kita mau buka usaha kecil-kecilan, misalnya itu ada pilihan mau jualan udang keju, jualan dimsum chili oil, dan yang lainnya. Itu kita tahu dari jualan itu tuh kemungkinannya tuh bakal ada hasilnya, tapi kita nggak tahu seberapa besar peluang dari hasil itu. Nah, itu juga dapat dikatakan dengan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Nah, untuk mengurangi ketidakpastian ini, kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, mencari informasi lebih banyak. Makin banyak informasi, makin jelas juga kondisi yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua itu melakukan riset atau penelitian. Ini bisa membantu kita mengenal situasi lebih dalam dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, menggunakan probabilitas subjektif. Ini maksudnya kita menggunakan pengalaman kita untuk memperkirakan kemungkinan yang mungkin terjadi meskipun tidak berdasarkan data pasti. Jadi intinya meskipun kita nggak tahu peluang yang akan terjadi, kita tetap bisa meminimalkan ketidakpastian itu dengan berbagai cara tadi. Nah, kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti ini ada 5. Yang pertama itu ada kriteria maksimaks. Jadi kriteria maksimaks ini digunakan oleh pengambil keputusan yang bersifat sangat optimis. Mereka cenderung memilih alternatif yang memiliki hasil paling tinggi karena berharap bahwa situasi terbaiklah yang akan terjadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh soal, di mana di sini ada 3 alternatif investasi, ada obligasi, deposito, dan properti yang memiliki hasil yang berbeda tergantung prospek pasarnya. Ada cerah, sedang, dan juga lesu. Nah, pertanyaannya itu berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria maksimaks? Nah, penjelasannya dari 3 alternatif investasi tadi, karena ini adalah kriteria maksimaks, maka kita tentukan payoff maksimum dari tiap investasi ini. Misalnya ini di obligasi ada 200, 65 ada 15, itu berarti payoff maksimumnya adalah 200. Dan untuk deposito itu juga kita lihat yang tertingginya itu 175 dan properti itu 250. Jadi kita udah dapat payoff maksimum dari masing-masing investasi ini. Nah, karena ini adalah kriteria maksimaks, yaitu nilai yang tertinggi, jadi kita bandingkan lagi dari 3 investasi ini mana yang lebih tinggi, yaitu 250. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimaks adalah investasi properti karena memberikan hasil maksimal dari beberapa jenis investasi, yaitu 250 juta. Selanjutnya itu ada kriteria maksimin. Kriteria maksimin ini digunakan ketika pengambil keputusan bersikap pesimis atau sangat berhati-hati terhadap kemungkinan terburuk di masa depan.
Dengan pendekatan ini, kita akan melihat setiap alternatif dari hasil paling kecilnya, lalu membandingkannya satu sama lain. Alternatif yang dipilih adalah yang memiliki nilai terendah tertinggi. Jadi maksudnya itu kita mencari alternatif yang hasilnya terburuk, tapi kita bandingkan lagi hasil terburuk itu mana yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di contoh soal. Nah, jadi di sini juga ada 3 alternatif investasi, yaitu obligasi, deposito, dan properti yang memiliki hasil berbeda berdasarkan prospek pasarnya. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di samping, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria maksimin? Nah, berbeda dengan maksimax tadi, yaitu nilai hasil tertinggi, sedangkan maksimin itu hasil terburuknya. Jadi kita lihat di obligasi, hasil terburuknya itu ada 15, dan hasil terburuknya 40, dan properti itu hasil terburuknya min 100. Jadi kita udah dapat hasil terburuk masing-masing dari investasi ini. Setelah itu kita bandingkan mana yang lebih baik dari 3 hasil terburuk tadi, yaitu 40. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria maksimin adalah investasi deposito, karena memberikan hasil maksimal dari hasil minimum beberapa jenis investasi, yaitu 40 juta. Yang ketiga itu kriteria Laplace. Jadi kriteria Laplace ini juga dikenal sebagai equal likelihood. Artinya kita mengasumsikan bahwa setiap kemungkinan kondisi yang bisa terjadi memiliki peluang yang sama. Jadi misalnya itu ada 3 kondisi pasar, yaitu cerah, sedang, dan juga lesu. Jadi kita anggap masing-masingnya itu punya peluang 1/3, karena tadi ada 3 kondisi pasar. Nah, karena dalam situasi tidak pasti, kita tidak tahu mana kondisi yang akan terjadi. Maka kita cari alternatif yang memberikan nilai rata-rata tertimbang yang paling tinggi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal. Nah, jadi ini ada 3 alternatif investasi, obligasi, deposito, dan properti dengan hasil yang berbeda tergantung prospek kerjanya. Berdasarkan tabel di samping, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria Laplace. Nah, jadi itu terdapat 3 jenis pasar, yaitu cerah, sedang, dan lesu. Jadi bila probabilitas setiap peristiwa adalah 1/3, itu 1/3 karena ada 3 jenis pasarnya, jadi peluangnya itu sama. Kita hitung nilai tertimbang hasil investasi dari ketiga investasi itu dengan rumus 1/3 kali cerah tambah 1/3 kali sedang tambah 1/3 kali lesu. Pertama kita cari dulu nilai tertimbang obligasi, yaitu 1/3 kali cerahnya 200 tambah 1/3 kali sedangnya 65 tambah 1/3 kali 15 sama dengan 93,33. Lalu cari nilai tertimbang deposito dengan cara yang sama, yaitu 1/3 kali cerah tambah 1/3 kali sedang tambah 1/3 kali lesu, totalnya 104,99. Begitu juga dengan properti dengan hasil nilai tertimbangnya 99,99. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tertimbang dari 3 investasi ini, kita bandingkan mana yang hasilnya itu lebih tinggi, yaitu 104,99. Nah, karena nilai tertimbang deposito yang tertinggi, maka pengambilan keputusan dengan kriteria ini akan memilih deposito. Selanjutnya ada kriteria realism. Jadi kriteria realism ini juga dikenal dengan kriteria Hurwitz, yang merupakan kriteria antara maksimax dan maksimin atau antara optimis dengan pesimis. Kriteria realisme hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimisme, yaitu di mana A besar sama dengan 0, kecil sama dengan 1. Jadi jika A-nya 1 adalah sangat optimis dan jika A-nya 0 adalah sangat pesimis. Nah, untuk kriteria realisme ini kita menggunakan rumus ukuran realisme sama dengan hasil maksimal kali A tambah hasil minimal kali 1 kurang A. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soal. Nah, di sini ada sama seperti tadi 3 alternatif investasi dengan prospek pasar yang berbeda. Pertanyaannya, jenis investasi mana yang harus dipilih jika digunakan kriteria realisme dengan koefisien optimismenya A sama dengan 0,7. Nah, jadi itu karena realisme ini adalah menggunakan maksimax dan juga maksimin, jadi kita cari payoff maksimaxnya dan juga payoff minimaxnya.
Untuk obligasi bisa dilihat itu payoff maksimalnya adalah 200, untuk deposito itu payoff maksimalnya adalah 175, dan untuk properti itu payoff maksimalnya 250. Sedangkan untuk payoff minimaxnya itu obligasi di 15, deposito 40, dan properti min 100. Nah, setelah itu dari soal tadi diketahui A-nya sama dengan 0,7. Jadi karena tadi rumusnya ada 1 kurang A, jadi kita cari 1 kurang A itu berapa dengan cara 1 kurang A-nya yang diketahui tadi 0,7 sama dengan 0,3. Lalu baru kita gunakan rumus UR, yaitu hasil maksimal kali A tambah hasil minimal kali 1 kurang A. Pertama kita cari UR obligasi, yaitu hasil maksimalnya tadi udah dapat 200 kali A 0,7 tambah hasil minimalnya 15 kali hasil 1 kurang A, yaitu 0,3, jadinya 144,5. Lalu cari UR deposito itu 175 kali 0,7 tambah 40 kali 0,3 sama dengan 134,5. Lalu untuk UR properti juga sama, 250 kali A-nya 0,7 tambah hasil minimalnya min 100 kali 1 kurang A-nya 0,3 sama dengan 145. Nah, dari UR tadi kita udah ketahui, lalu kita bandingkan mana yang paling tinggi, yaitu ada di 145 di properti. Jadi, karena memiliki UR yang tertinggi sebesar 145, dengan menggunakan kriteria realism ini, maka diputuskan investasi properti. Yang terakhir itu ada kriteria regret. Kriteria regret atau opportunity loss merupakan selisih antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lainnya. Nah, menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Nah, untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai regretnya atau opportunity loss dengan cara mengurangi nilai payoff maksimal kolom dengan payoff lainnya. Yang kedua, setelah kita mendapatkan nilai regret, kita tentukan nilai regret maksimal dari baris tersebut. Lalu setelah mendapatkan nilai maksimalnya, kita bandingin mana yang paling kecil. Nah, itu dapat menjadi acuan kita untuk mengambil keputusan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh soalnya. Jadi di sini juga ada 3 alternatif investasi, ada obligasi, deposito, dan properti dengan prospek pasar, dengan hasil prospek pasarnya yang berbeda-beda. Nah, tadi kan udah ada langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan nilai regret, yaitu dengan hasil maksimalnya kita hasil maksimal kolomnya kita kurangkan dengan tiap hasil dari kolom tersebut. Jadi itu gini, ini kan kolom cerah, itu hasil maksimalnya adalah 250. Jadi 250 ini kita gunakan untuk mengurangi 200, mengurangi 175, dan mengurangi 250-nya yang ini juga. Sama juga dengan yang di sedang, di kolom sedang ini hasil maksimalnya itu 150, jadi kita gunakan untuk mengurangkan 150 kurang 65, 150 kurang 100, dan juga 150 kurang 150. Lalu yang lesu juga kita lihat nilai maksimalnya yang mana, yaitu ada di 40. Jadi 40 ini kita gunakan untuk mengurangi 15, 40 kurang 40, dan juga 40 kurang min 100. Nah, setelah kita mendapatkan nilai regretnya itu ada yang 50, 75, 0, 85, 50, yang itu adalah nilai regretnya. Lalu kita tentukan nilai regret maksimal baris. Jadi yang obligasi ini kita udah dapat nilai regretnya, yaitu 50, 85, dan 25. Nah, kita tentukan nilai maksimalnya, yaitu ada di 85. Lalu yang deposito juga sama, itu ada 75, 50, dan 0. Kita tentukan nilai maksimal nilai regret ini, yaitu 75. Lalu properti juga gitu, nilai regretnya ada 0, 0, dan juga 140, jadi yang paling maksimal itu adalah 140. Nah, lalu adalah langkah-langkah ketiga, yaitu kita tentukan nilai minimax, yaitu setelah kita dapat nilai regret tadi, masing-masing dari investasi ini, yaitu obligasi maksimal nilai regretnya 85, deposito maksimal regretnya 75, properti maksimal regretnya 140, kita bandingkan mana yang paling kecil, yaitu ada di 75. Jadi, jika kita menggunakan kriteria regret, maka keputusan yang akan kita ambil adalah investasi deposito. Selanjutnya itu ada analisis pohon keputusan. Jadi pohon keputusan merupakan
alat analisis yang berguna dalam pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Ini adalah representasi grafis dari keputusan dan kemungkinan hasil yang dapat muncul dari setiap pilihan yang dibuat. Pohon keputusan membantu pengambil keputusan dalam memahami berbagai skenario dan hasil potensial, serta risiko yang terlibat. Nah, komponen utama pohon keputusan itu yang pertama ada simpul keputusan atau decision node, diwakili oleh kotak persegi. Jadi simpul ini tuh menandakan titik di mana keputusan harus dibuat oleh pengambil keputusan. Yang kedua ada simpul acak atau chance node, diwakili oleh lingkaran. Simpul ini menggambarkan titik di mana hasil yang tidak pasti terjadi berdasarkan probabilitas tertentu. Yang ketiga itu cabang atau branch. Setiap cabang keluar dari simpul dan mewakili berbagai alternatif atau kemungkinan hasil dari sebuah keputusan atau kejadian. Dan yang terakhir itu hasil atau outcome. Mewakili konsekuensi dari keputusan atau kejadian tertentu, biasanya diukur dalam bentuk keuntungan, profit, atau kerugian loss. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada mengenai langkah-langkah analisis pohon keputusan. Jadi yang pertama itu membangun pohon keputusan. Nah, di membangun pohon keputusan ini dengan cara mengidentifikasi keputusan yang perlu dibuat dan hasil-hasil potensialnya, lalu memetakan semua opsi ke dalam bentuk pohon. Lalu yang kedua ada menentukan probabilitas. Nah, menentukan probabilitas ini dengan mengaitkan probabilitas untuk setiap simpul acak yang mewakili kejadian yang tidak pasti. Yang ketiga ada menghitung nilai yang diharapkan atau expected value. Jadi setiap simpul dihitung untuk menentukan hasil yang diharapkan. Lalu dan yang diperoleh juga dengan menjumlahkan nilai hasil yang mungkin berdasarkan probabilitasnya. Lalu yang terakhir ada memilih jalur optimal. Jadi setelah perhitungan selesai, pengambilan keputusan memilih jalur atau strategi yang memberikan nilai yang paling menguntungkan atau kerugian minimal. Ready, next. Oke, sekarang di sini aku akan menjelaskan langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu eh, seorang direktur produksi sebuah perusahaan akan memutuskan untuk membeli bahan mentah sekarang atau membeli besok. Masing-masing tindakan menimbulkan hasil yang berbeda berupa biaya pengadaan barang. Nah, apabila dia membeli sekarang, harga per unitnya itu Rp14.500. Nah, akan tetapi kalau pembelian dilakukan besok, besok pagi ada dua kemungkinan teman-temannya itu harganya turun menjadi 10.000 atau mengalami kenaikan sebesar 20.000. Nah, mulai next. Nah, pertama itu kita harus buat dulu kolomnya itu kan, yaitu pertama alternatif tindakan. Kita buat kemudian dua kejadian kalau dia membeli besok, yaitu harga turun dan harga naik. Nah, kemudian, jika dia membeli bahan mentahnya itu sekarang, harganya itu tetap Rp14.500. Harganya tetap dan sama. Nah, kalau dia membeli besok, dia itu dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu kalau harganya turun. Kalau harganya turun jadi 10.000, kalau harganya naik jadi 20.000. Oke, teman-teman. Jadi, nah sekarang langsung kita menjawab. Langsung ke tahap pengerjaannya. Maaf. Nah, pertama itu kita menggambarkan node atau simpul. Pertama kita gambarkan kotak persegi atau simpul keputusan atau decision node, yaitu ini, guys, teman-teman. Gini. Nah, sebelumnya di sini udah ada keterangannya ya, teman-teman. Kalau kotak persegi itu artinya simpul keputusan atau decision node. Nah, di mana ini menandakan titik di mana keputusan harus dibuat. Nah, makanya kita buat di sini. eh Decision note-nya karena kita akan membuat titik di mana kita mengambil keputusan. Kemudian kita gambar
dua buah garis alternatif tindakan. Nah, di mana yang membeli sekarang? Kita gambar garisnya, ini garisnya ya, teman-teman, garisnya, dan langsung harganya kalau membeli sekarang itu 14.000. Nah, kemudian garis kedua yaitu membeli besok. Di mana membeli besok ini ada dua kemungkinan nih teman-teman. Nah, karena ada dua kemungkinan di garis membeli besok, kita buat lingkaran atau change note. Nah, ini kan menggambarkan titik di mana hasil yang tidak pasti. Kan tadi katanya kalau beli besok itu ada harga turun dan harga naik. Nah, kemudian kita tarik dua garis lagi. Kemudian kita tarik dua garis lagi, teman-teman, yaitu harga turun. Nah, harga turun sama dengan 10.000 rupiah. Nah, untuk harga naiknya itu 20.000 rupiah. Nah, di sini diasumsikan kita mengambil keputusan itu menggunakan kriteria Laplace, yaitu menganggap probabilitas dua kejadian tidak pasti itu sama-sama besar. Sama-sama besar, teman-teman. Jadi, kenapa dia itu kita buat jadi 0,5%? Karena kita mengambil keputusan ini menggunakan kriteria Laplace yang sudah dijelaskan oleh Casey tadi di sebelumnya. Nah, kita menganggap dua probabilitas kejadian tidak pasti ini sama-sama besar nih. Jadi dibagi 50% untuk harga turun. Nah, dan 50% untuk harga naik. Kenapa jadi 0,5? Karena kita ubah ke bilangan desimal, teman-teman. Nah, berikutnya kita menghitung nilai harapannya nih, nilai harapannya. Nah, nilai harapan ketika kita membeli besok. Nah, caranya itu dengan harga harga turun 10.000 dikali dengan probabilitasnya itu ya 0,2 eh, ditambah harga besoknya 20.000 dikali 0,5. 0,5 ini adalah probabilitasnya yang sudah aku jelasin tadi, teman-teman. Nah, setelah dihasilkan tadi itu hasilnya itu 15.000. Nah, 15.000 kita letak di bawah garis membeli besok. Nah, sebelumnya maaf teman-teman. Nah, karena membeli sekarang itu udah pasti harganya, jadi 14.000 ini kita pindahkan ke sini. Yang sudah ada lingkaran merah ya teman-teman, yang sebelumnya udah ada di gambar. Nah, kita lihat, eh, kita bandingkan. Jika kita membeli sekarang itu harganya 14.500 dan itu udah pas dan itu udah harga pasti jika kita membeli sekarang. Nah, nilai harapan eh, untuk membeli besok itu hasilnya yaitu 15.000. Artinya, teman-teman, meskipun membeli sekarang lebih murah secara pasti, nah, tapi secara nilai harapan membeli besok lebih mahal. Nah, tapi kalau kita tidak ingin ambil resiko harga naik nih, teman-teman, ini kan kita udah bisa bedakan nih. Kalau membeli sekarang 14.500, kalau besok itu 15.000. Nah, jadi kalau kita nggak mau ngambil resiko harga naik, mending kita beli sekarang jadi pilihan terbaik. Jadi kita sudah dapat mengambil keputusan. Nah, itulah cara kita menggunakan pohon keputusan dalam pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian teman-teman. Nah, dengan ini kita juga bisa berpikir logis dan terstruktur sebelum memilih tindakan. Nah, sebelumnya udah paham kan? Oke, nanti kalau nggak paham bakal ada sesi tanya jawab. Oke, boleh di next, Casey. Nah, ini contoh soal yang kedua nih, teman-teman. Nah, seorang pengusaha minyak harus memutuskan apakah mengebor atau tidak untuk mendapatkan sumber minyak. Kalau dia mengebor, ada dua kemungkinan kejadian, yaitu memperoleh sumber minyak bernilai 350 miliar atau tidak memperoleh sumber minyak sehingga menderita kerugian 100 miliar. Tentu saja kalau tidak mengebor tidak memperoleh apa-apa, teman-teman. Nah, saya ulang lagi, kalau kalau dia mengebor itu ada dua kemungkinan, yaitu dia dapat keuntungan 350 miliar dan bisa jadi juga dia tidak memperoleh sumber minyak tapi menderita kerugian yaitu 100 miliar. Nah, tentu dan kalau kita tidak dan kalau seorang pengusaha minyak tadi tidak mengebor, maka dia tidak memperoleh apa-apa, tidak rugi, tidak untung. Oke. Nah, kalau mengebor, probabilitas untuk memperoleh minyaknya itu sebesar
eh, 0,20 dan kalau tidak memperoleh minyak itu sebesar eh, satu satu atau 0,20 atau 0,80. Nah, teman-teman pasti nanya kan, dari mana sih probabilitas ini? Nah, tentu saja pengusaha minyak tadi itu tidak mengurangi kejadian yang tidak pasti tadi. Nah, pastinya juga sudah melakukan penelitian tentunya dan berkonsultasi dengan yang ahli sehingga probabilitasnya kita dapat segini. Berarti probabilitasnya di sini itu sudah diketahui teman-teman. Beda sama soal yang sebelumnya itu belum diketahui dan karena belum diketahui dan karena hanya ada dua kepastian tuh, jadi kita mengambil keputusan Laplace yaitu sama-sama besarnya karena dua keputusan jadi 50% di harga naik dan 50% di harga turunnya. Gitu, teman-teman. Oke, boleh di next, Casey. Nah, di sini sama ya, teman-teman. Pertama itu kita gambar decision decision note-nya ini kotak persegi dan ada dua kita gambar juga apa garis alternatif yaitu tidak mengebor dan mengebor teman-teman. Nah, kalau tidak mengebor, udah pasti dia tidak mendapatkan apa-apa kan. Nah, karena dia tidak mendapatkan apa-apa, langsung saja bisa kita taruh di bawah garis alternatif tidak mengebor itu nol, teman-teman. Nah, kalau dia mengebor tadi, di soal tadi, kan ada dua keputusan. Nah, karena ada dua keputusan lagi tadi, teman-teman, kita buat yang eh, simbol lingkaran. Yaitu kita buat lagi garis, yaitu dia memperoleh sumber itu berarti dia kalau dia mendapat minyak, dia dapat untung. Ya, maaf ya teman-teman, ini salah. Ini sebenarnya miliar, bukan juta. Bukan juta, maaf. Nah, kalau dia mendapat minyak, dia akan mendapatkan keuntungan 350 miliar. Sedangkan kalau dia tidak memperoleh minyak tadi, otomatis dia rugi sebesar 100 miliar. 100 miliar. Kenapa dibuat min? Karena dia rugi, makanya min. Nah, untuk probabilitas, nah teman-teman kalau nanya dari mana 0,2 ini adalah probabilitasnya. Dan probabilitasnya ini adalah sudah diketahui dari soal tadi, teman-teman. Nah, cara menghitung nilai harapannya masih sama kayak soal sebelumnya. Yang pertama, bedanya itu kan soal sebelumnya itu probabilitasnya kita mengambil keputusan Laplace. Kalau ini sudah ditentukan probabilitasnya. Jadi cara menghitungnya itu nilai harapan melakukan pengoboran. Pertama, nilai kalau dia memperoleh berarti 350 miliar dikali bentar dikali 0,2 ditambah kalau dia nggak dapat apa-apa dia eh, memperoleh kerugian 100 miliar dan dikali 8 dikali 0,8 dan hasilnya itu minus 10 miliar teman-teman berarti dia eh, bakal berarti nilai harapan dia jika melakukan pengeboran itu yaitu minus 10 miliar. Nah, di bawah alternatif tindakan pengeboran ini, berarti maaf, maaf teman-teman. Nah, dari hasil ini aja, kan kalau dia mengobor itu sama aja dia tetap minus 10 miliar. Jadi tindakan yang kita ambil adalah tidak mengebor. Kenapa? Karena dia tidak mendapat apa-apa dan tidak ada kerugian. Jadi kayak gitu teman-teman. Cara menghitung contoh soal dari pengambilan pohon keputusan. Oke, boleh di next.
Nah, teman-teman, kami juga ada latihan soal. Nah, sebelum memasuki latihan soal tadi, mungkin ada teman-teman yang masih kebingungan atau kurang mengerti, boleh ditanyakan. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kalau yang sudah mengerti, langsung saja. Maaf. Baik, terima kasih teman-teman sebelumnya atas perhatiannya. Mungkin sudah mengerti. Langsung saja kita kami ada latihan soal ya teman-teman. Boleh dilanjut atau Casey atau Dani akan dijelasin soalnya. Terima kasih para Casey dan Dania. Dipersilahkan untuk menjelaskan kayak mana soalnya. Jadi kalau yang pertama ini tuh yang materi Dania tadi, kalau yang ini yang materi yang aku jelasin tadi itu yang kriteria Riget. Sama kayak kelompok tadi itu dikumpul barengan. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Oke, maaf Git, ini kan udah selesai presentasinya dan udah ngerjain soal kan nanti nih. Ini langsung tutup Git atau gimana Git? Iya, tutup aja. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjain teman-teman. Terima kasih semua. Terima kasih. Langsung dikerjain ya guys. Deadline-nya jam 5 sore. Semuanya. Terima kasih. Boleh leave. Oke, kita terima.